apa pengamanan knalpot ini dalam operasi apa selama atau gimana nih Pak Kapolres? Ya, kita ini bagian dari upaya kita untuk menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban berlalu lintas juga. Jadi ini kalau kita lihat di depan rekan-rekan ini ada sekitar 120-an knalpot brong yang sudah kita amankan dari kendaraan-kendaraan bermotor roda 2 yang ada di Sarulangun. Kalau sesuai dengan ketentuan, kalau kita berbicara ketentuan Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan, maka kita akan berbicara mengenai kelengkapan kendaraan yang layak jalan. Salah satunya adalah knalpot yang sesuai standar pabrikan. Nah ini memang kita temukan banyak masih di sekitar Sarulangun kendaraan-kendaraan bermotor roda 2 yang tidak dilengkapi dengan knalpot standarnya atau sudah dimodifikasi, sudah diganti dengan knalpot brong ini. Knalpot brong ini rekan-rekan, selain suaranya yang bising, itu juga bisa meningkatkan kecepatan kendaraan. Maka kemudian dalam prosesnya banyak anak-anak yang menggunakan knalpot brong ini untuk balap-balap liar gitu. Nah inilah salah satu dampak negatif yang sering kita alami kalau kita mendengar malam itu, kalau teman-teman mungkin sekitar Sarulangun pasti dengar ada anak-anak yang menggunakan motor sambil digas-gas gitu kan. Karena kalau knalpot ini tidak digas itu kayaknya suaranya tidak kedengeran. Rugi mungkin dia sudah ganti knalpot tapi suaranya nggak keluar. Padahal suaranya itu memekakkan telinga, terlalu bising. Kalau dari sisi kesehatan itu juga cukup mengganggu karena lama-kelamaan kalau telinga kita ini ada suara yang masuk melebihi kapasitas desibel yang diizinkan, maka kemudian itu bisa merusak pendengaran kita juga. Nah ini sudah beberapa kali kita kegiatan, karena sebelum kegiatan ini sebenarnya Kasat Lantas berikut seluruh jajaran lalu lintas yang ada di Polres itu sudah melakukan upaya sosialisasi, upaya pemasangan spanduk, sosialisasinya baik secara lisan maupun secara media sosial. Itu juga digaungkan, diberikan pemahaman bahwa penggunaan knalpot ini adalah tindakan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi tindakan kita mulai preventif sampai dengan tindakan gakum. Kalau kita berbicara mengenai tindakan preventif, kita berbicara mengenai menghilangkan niatnya. Itu kemudian yang berarti bahwa kita ngajarin mereka untuk sadar tidak menggunakan knalpot brong ini. Tapi kemudian kalau kita berbicara preventif, maka kita mencegah agar itu tidak terjadi dulu dari sisi di luar orang itu sendiri. Maka mungkin misalkan kita memberikan pemahaman kepada toko-toko yang menjual knalpot ini agar tidak sembarangan saja menjual ini kepada anak-anak yang sejatinya tidak memerlukan knalpot ini. Tapi kalau ini kan sebenarnya digunakan untuk kegiatan-kegiatan racing motor itu digunakan memang. Tapi kalau untuk hari-harian harusnya tidak juga diberikan atau diperjualbelikan. Baru kemudian setelah upaya tadi preventif kita lakukan, kita upaya terakhirnya kita gabung, kita berikan kesempatan kepada mereka untuk yang melakukan kesalahan ini. Kemudian motornya itu kita amankan dulu di Polres. Orang tuanya membuatkan surat pernyataan di atas materai yang isinya salah satunya adalah menyatakan bahwa mereka akan mengganti kembali knalpot kendaraan motornya tadi dengan knalpot standarnya. Itu juga kita sudah ada kerjasama dengan beberapa sekolah, dan kalau tidak salah saya ingat Jumat lalu atau seminggu lalu kita sudah membuat semacam deklarasi atau semacam komitmen bersama pihak kepolisian, pihak pemerintah daerah, dan pihak sekolah untuk membantu mensosialisasikan kepada anak didiknya, kepada masyarakat agar tidak menggunakan knalpot brong. Ini biasa mungkin hari Sabtu gitu kan, mereka banyak keluar kan, atau hari-hari Minggu gitu, mereka biasanya sedang konvoy dengan kawan-kawannya atau sedang mau balap-balap sama kawan-kawannya. Ini yang juga harus kita lakukan. Sejauh ini totalnya 120 Di seluruh wilayah Sarulangun. ya, seluruh wilayah Sarulangun, tapi memang sebagian besar banyak yang di kota Sarulangun. selain knalpot Pak, ada dua motor ini seperti apa Pak? Yo, memang ini yang tadi saya sampaikan, pada saat kita menemukan ada knalpot yang menggunakan motor yang menggunakan knalpot brong ini,
maka itu kan tadi melanggar Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan, Undang-Undang 22 2009 kalau saya salah. Iya. Nah itu maka kemudian kita tilang yang bersangkutan, kita tilang karena tidak sesuai dengan pasal 285. Nah makanya kemudian kita tilang kendaraannya, kita berikan bukti tilang kendaraan yang kita bawa, sampai kemudian keluarganya nanti datang membuatkan surat pernyataan yang tadi salah satunya saya sebutkan akan mengganti knalpot motor yang tadi blong tadi dengan knalpot standar yang sesuai dengan pabrikan. Kedepannya apakah operasi rutin untuk knalpot blong ini seperti apa Pak? Iya, kalau operasinya tetap kita berjalan. Jadi tidak khusus operasi khusus knalpot blong ya, enggak. Operasi ini khusus kalau terus secara rutin kita jalankan. Karena kalau enggak secara rutin, saya khawatir kalau mereka tahunya ini operasinya operasi khusus saja, maka setelah operasi khusus nanti kita dianggap tidak melakukan tindakan. Nah itu yang kita harus sampaikan bahwa ini memang tindakan adalah kegiatan dari kegiatan hukum kepolisian. Untuk kegiatan hari ini Pak Kapolres ini melakukan pemusnahan atau seperti apa nih Pak Kapolres? Iya, kalau hari ini kita salah satunya adalah nanti mungkin akan dilakukan pemusnahan juga. Maka kita siapkan alat pemotong ini dan nanti kita potong-potong knalpot ini. Kalau dari potong kan nggak bisa lagi kita gunakan lagi. Misalnya kalau dilas, jadi kalau dilas ini bisa juga. Tapi saya pikir mereka tidak mau pakai lagi. Jadinya tindakan atau aturan yang kita lakukan tindakan kepiring Pak ya? Iya, dipiring karena ancaman hukumannya di Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan tadi itu ancaman hukumannya itu pidananya maksimal 1 bulan aja kurungan atau denda Rp250.000. Pak Kapolres, ini terkait dengan bulan Ramadan ini antisipasi kejahatan kendaraan di masjid-masjid. Nah ini apa upaya dari Maksudnya Polres kendaraan Lalu? ini apa? Dalam Pencurian terparkir sepeda pada motor pencurian. Oh ya, kalau itu kita kan kemarin disampaikan dari rapat dengan Bapak Kapolda juga bahwa kita selain rekan-rekan yang mungkin muslim melaksanakan ibadah sholat tarawih misalnya, maka kemudian ada rekan-rekan lain yang mungkin juga beragama non muslim yang ikut membantu melakukan pengamanan secara tertutup atau terbuka di tempat-tempat ibadah tadi. Jadi untuk memastikan bahwa kegiatan ibadahnya satu berlangsung dengan aman dan tidak ada kemungkinan tindakan misalkan pencurian kendaraan bermotor selama kegiatan ibadah tersebut. Untuk di Polres sendiri, di Polsek sendiri, Polsek sektor Pak untuk penanganan knalpot blong seperti apa Pak? Iya, Pak Kapolres. kalau di Pak Polsek Kapolres, memang izin Pak kita Kapolres. tidak ada unit lalu Agak lintas. di Pak, Adanya agak dibuka silau kalau di kamera. oh di kamera. Gitu. Jadi bersahaya. Oh, glowing. Jadi kalau di Polsek itu memang kita tidak punya unit lalu lintas, adanya unit patroli. Maka teman-teman unit patroli inilah yang kita berdayakan untuk mobile di seluruh wilayah Polsek tersebut. Manakala nanti ditemukan pas anak-anak itu berkumpul atau pas dia lagi balap-balapan itu, ya kita hentikan. Kalau memang dia kita temukan ada knalpot blong, ya sudah tindakannya pasti akan seragam. Pak Kapolres 16. Ini kan penerapan prokes di Sekolah ini. Hari ini kan kita masih dalam zona kuning. Ya, kita kalau berkaitan dengan COVID, yang pertama pasti kita tiada mau lelah kita untuk selalu memberikan pemahaman kepada masyarakat agar prokes atau 6M itu tadi tidak cuma 3M ya, awal itu kan 3M, sekarang itu sudah 6M, apalagi ini sekarang mendekati Idul Fitri mungkin ya, meskipun baru puasa semingguan. Kita itu salah satu yang kita lakukan adalah mengurangi mobilitas. Padahal sudah ada himbauan dari pemerintah untuk juga dilarang untuk mudik dari tanggal 6 sampai tanggal berapa itu 17 kalau tidak salah itu dilarang mudik. Nah ini yang kita juga berikan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat paham bahwa upaya pemerintah untuk melarang mudik ini adalah bagian dari pencegahan penyebaran COVID-19. Memang evaluasi terakhir kemarin hari ini Minggu yang dilakukan oleh BNPB pusat itu menyebutkan bahwa kecenderungannya Indonesia ini kondisi penyebaran COVID-nya sudah lebih baik dibandingkan dengan beberapa negara di Asia Tenggara atau Asia. Angka kesembuhannya naik, tapi angka dengan dibarengi dengan angka terinfeksinya itu yang turun. Berarti kan bagus, pengendaliannya sudah lebih bagus dan itu makanya kemarin disampaikan oleh Pak Doni Monardo bahwa kita harus tetap menjaga protokol kesehatan di sekitar lingkungan kita walaupun vaksin itu sudah diberikan kepada masyarakat. Bisa orang sendiri itu terpantau itu masih lama untuk prokes itu. Ya kalau berbicara mengenai prokes ini judulnya adalah kesadaran masyarakat memang. Kita bisanya pihak kepolisian memberikan himbauan. Untuk kegiatan justisi kami
sifatnya adalah mendukung atau membackup dari pemerintah daerah yang sudah memiliki aparat untuk menegakkan peraturan kepala daerahnya. Kalau tidak salah ini sudah ada perbuknya. Perbuk nomor 70 tahun 2020 kemarin itu sudah membahas atau sudah mengatur mengenai pelanggaran terhadap protokol kesehatan. Hanya saja kalau di Sarawangun yang saya pahami, hukuman yang diberikan terhadap pelanggar protokol kesehatan itu sifatnya masih hukuman fisik, gitulah. Misalkan push up atau mengucapkan Pancasila atau apa. Tapi kalau denda mungkin belum dilakukan di Sarawangun. Mungkin kalau denda harus dipertegas lagi peraturan kepala daerah tadi ditingkatkan menjadi perda. Nah, kalau sudah menjadi perda, maka kemudian denda dari pelanggaran terhadap protokol kesehatan jelas di situ akan berbunyi, akan masuk ke kas daerah.